merupakan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan etika yang harus diterapkan di dalam dunia akademik dan kehidupan sosial. Adalah tindakan menyalin atau menjiplak karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak. Dalam dunia akademik, plagiat adalah pelanggaran serius terhadap etika seseorang. Pendidikan karakter dalam konteks anti plagiat bertujuan untuk mengajarkan pentingnya orisinalitas dan penghargaan terhadap karya orang lain. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas diajarkan untuk memastikan bahwa individu memahami pentingnya menyampaikan ide dan karya sendiri serta menghormati hak cipta orang lain. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, dan pendidikan, korupsi merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum. Pendidikan karakter dalam konteks anti korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Melalui pendidikan yang baik, individu akan memahami betapa pentingnya berperilaku adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya untuk kepentingan pribadi. Yang pertama yaitu meningkatkan integritas pribadi. Nilai anti plagiat dan anti korupsi membentuk individu yang memiliki integritas tinggi. Dalam dunia akademik, integritas berarti menghasilkan karya yang orisinal dan tidak terlibat dalam pencurian intelektual. Dalam dunia sosial dan politik, integritas berarti menahan diri untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Dengan menanamkan nilai-nilai anti plagiat dan anti korupsi, pendidikan karakter membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan beradab. Jika individu sejak dini diajarkan untuk tidak melakukan anti plagiat atau anti korupsi, pemimpin dan warga negara tidak akan terjerat oleh kasus apapun. Meningkatkan kepercayaan publik, korupsi dan plagiat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, pemerintahan, dan juga sektor lainnya. Jika masyarakat mengetahui bahwa perilaku jujur dan transparan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan lebih mempercayai sistem yang ada. Lalu ada menghargai proses belajar. Anti plagiat mengajarkan bahwa proses belajar yang sesungguhnya terjadi melalui usaha, kerja keras, dan pemikiran yang mandiri. Ini mendukung perkembangan pribadi yang lebih dalam serta menghindari rasa nyaman dalam meniru karya orang lain. Lingkungan yang produktif, ketika korupsi diminimalkan dan plagiat dieliminasi, lingkungan sosial dan akademik menjadi lebih produktif. Setiap individu bisa berkembang secara sehat, bekerja dengan jujur, dan berkontribusi dengan karya orisinal tanpa rasa khawatir akan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Berikut adalah contoh-contoh kasus terkait anti plagiarisme dan anti korupsi. Kasus anti plagiarisme, terdapat seseorang mahasiswa di sebuah universitas tinggi atau terkenal mengumpulkan tugas akhir berupa makalah penelitian yang dianggap tidak orisinal karena pemeriksaan menggunakan aplikasi anti plagiarisme ditemukan bahwa sebagian besar isi makalah tersebut diambil dari jurnal internasional tanpa memberikan referensi yang akurat. Mahasiswa tersebut melakukan plagiarisme dengan menyalin karya orang lain. Kemudian ada kasus anti korupsi, seorang pejabat tinggi di sebuah instansi pemerintah terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek pengadaan barang. Pejabat tersebut menerima suap dari perusahaan kontraktor untuk memenangkan tender proyek pemerintah yang seharusnya dikelola secara transparansi dan kompetitif. Investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan bahwa suap tersebut digunakan untuk mempengaruhi kebutuhan atau keputusan tender, mengakibatkan pengeluaran negara yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Pejabat tersebut kemudian ditangkap dan diadili, dijatuhi hukuman penjara serta denda dan sanksi yang sepantasnya.
Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pendidikan karakter memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks anti plagiat, pendidikan ini menekankan pentingnya orisinalitas, penghargaan terhadap karya orang lain, dan kejujuran dalam dunia akademik. Sementara itu, dalam konteks anti korupsi, pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai transparansi, keadilan, dan integritas, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Secara keseluruhan, pendidikan karakter yang menekankan anti plagiat dan anti korupsi akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral tinggi, sehingga dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih adil. Sekian pemaparan yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.